teman-teman ya, kita sudah bahas panduan dasar untuk kita bisa menulis buku ya sebagai seorang profesional, sebagai seorang praktisi di suatu perusahaan atau di sebuah profesi tertentu. Yang pertama kita pilih topik yang menarik dan relevan, yang kedua adalah penelitian yang mendalam, yang ketiga adalah kita rencanakan struktur tulisan, kemudian yang keempat kita menggunakan gaya bahasa yang mudah ya, bahasa yang ramah untuk dipahami, kemudian kita menggunakan storytelling. Nah, kemudian yang keenam adalah kita menggunakan ini ya teman-temannya menggunakan mengutip sumber yang benar ya. Jadi artinya kan setiap buku non-fiksi itu pasti kan harus ada daftar isi atau teman-temannya daftar pustaka gitu. Bahkan yang setahu saya kalau teman-teman mau menerbitkan buku ya, dan ketika penerbit teman-teman itu mau mendaftarkan bukunya ke Perpustakaan Nasional untuk bisa dapat ISBN ya teman-teman. ISBN ini ya teman-teman ya, ini barcode ini ISBN ya. Jadi ibaratnya seperti mobil atau motor yang ada plat nomor ya. Setiap mobil atau motor plat nomornya berbeda. Nah, setiap buku pun juga punya plat nomor sendiri gitu. Nah, itu teman-teman kalau mau itu kan berarti kalau teman-teman sudah ada ISBN, buku teman-teman itu legal ya, buku teman-teman itu sudah dengan undang-undang, jadi buku teman-teman itu bisa dilindungi oleh undang-undang. Nah, untuk mendapatkan ISBN inilah harus punya daftar pustaka minimal kalau nggak salah 4 atau 5 gitu. Jadi kalau buku teman-teman nulis buku non-fiksi tapi daftar pustakanya hanya 2, itu akan ditolak gitu. Jadi minimal teman-teman cantumkan 4 atau 5 daftar pustaka. Nah, kalau saya kan nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman, ini daftar pustaka. Nah, itu jadi ya teman-teman harus ketika menulis sebuah buku non-fiksi, teman-teman harus punya daftar pustaka ya, dan itu daftar pustaka yang kredibel ya, artinya daftar pustaka yang memang itu memuat data-data dan fakta yang benar gitu kan. Kemudian yang ketujuh adalah teman-teman hindari plagiat ya teman-teman. Jadi ya teman-teman jangan menjiplak karya orang lain sebagian ataupun keseluruhan ya, tapi kalau teman-teman hanya mengambil sebagian kecil, misalnya teori mengenai ini ya, konsep mengenai otoritas seperti apa, ataupun konsep mengenai trade marketing itu apa, definisinya apa, teman-teman ngambil dari seorang ahli di bidangnya, itu nggak apa-apa teman-teman ya gitu. Teman-teman hanya mengutip, tapi teman-teman harus wajib mencantumkan sumbernya ya, misalnya dari siapa dan diambil dari buku apa gitu kan. Itu teman-teman harus cantumkan, baik itu di bagian badan tulisannya, ataupun juga mungkin di bawah ya, di bagian footnote gitu. Jadi itu ya teman-teman menghindari plagiat dalam arti mengambil kutipan dari pihak lain tapi teman-teman tidak mencantumkan sumbernya gitu ya. Karena kan kita tidak mungkin menulis sebuah buku non-fiksi tidak ada mengambil dari pihak lain ya, karena kita menulis buku kan beda dengan menulis novel kan. Kalau menulis buku non-fiksi kita pasti banyak mengambil data, mengambil sumber informasi dari luar. Beda kalau kita nulis novel ya, seperti ini novel saya ini 604 halaman ya teman-teman, Semua Demi Cinta ini 604 halaman ini ya saya tidak pakai sumber referensi sama sekali ya, tidak pakai daftar pustaka sama sekali ya, karena namanya juga novel kan. Itu mendasarkan kepada imajinasi saya sendiri, mengandalkan kepada tanda petik daya hayal saya sendiri ya. Jadi ya nggak perlu ada nggak perlu ada daftar pustaka, dan ya kemungkinan besar tidak mungkin plagiat ya teman-teman. Jadi itu sih kurang lebih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa melakukan revisi dan edit ya teman-teman. Jadi walaupun di penerbitan itu biasanya ada time editor, tapi tetap time editor itu maunya terimanya setengah bersih ya. Jadi artinya teman-teman sebagai penulis juga bertanggung jawab melakukan revisi dan editing tulisan teman-teman gitu. Baru nanti kalau ada yang terlewat itu nanti akan dibersihkan lagi oleh tim editor dari penerbit gitu. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman bisa menambahkan ilustrasi dan grafik ya. Jadi artinya dengan teman-teman menambahkan ilustrasi dan grafik itu yang pertama lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang kedua ya itu lebih berwarna teman-temannya. Jadi ya kalau di buku saya ini kan ada juga grafik, ada gambar, ada foto, itu kan sehingga terkesan buku yang non-fiksi yang mungkin terkesan agak berat ataupun berat itu menjadi agak ringan ya, karena banyak gambarnya, banyak ilustrasi gitu. Jadi itu teman-temannya fungsi ilustrasi dan grafik selain memudahkan untuk dipahami juga membuat terasa buku teman-teman itu lebih ringan ya, bukan buku yang berat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teman-teman buat pembukaan yang menarik ya. Jadi ya sedapat mungkin teman-teman buat di bab 1 itu menarik ya. Misalnya ini gitu kan, saya buku yang Bosco Otoriter di bagian pertama nih saya banyak mencantumkan contoh-contoh ya teman-temannya, bagaimana ini ini misalnya dengan pertanyaan nih Bosco Otoriter. Nah, itu kan berarti kan mengundang rasa ingin tahu pembaca teman-temannya ya.
oh iya kak, bos saya otoriter juga kok, saya jadi mau baca buku ini misalnya kan, atau saya nggak punya bos otoriter tapi saya khawatir kalau pindah perusahaan dapat bos otoriter. Jadi dengan saya membuat pertanyaan yang menggelitik, yang menarik ini, bos otoriter, tanda petik apa tanda tanya, nah itu bisa mengundang daya tarik pembaca untuk baca teman-teman. Nah kemudian juga itu saya mulai juga dengan ini teman-teman, banyak contoh-contoh ya bagaimana banyak tim, anggota tim, banyak anak buah yang mereka kesulitan dengan berbagai macam kasus ketika punya bos yang otoriter. Nah saya tulis ya teman-teman ya, apa namanya, contoh-contohnya, dengan contoh-contoh banyak di depan itu menjadi daya tarik ya, sehingga orang tertarik untuk membaca lagi ke belakang. Karena apa, di depan saya sudah jelaskan banyak contoh-contoh dengan bahasa yang menarik, dengan itu tadi, dengan studi kasus, dengan seperti menggunakan storytelling ya, sehingga akhirnya pembaca saya harapkan tertarik untuk baca bab-bab selanjutnya dari buku ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu gitu.